Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anakku sekalian, semoga semuanya sehat selalu. Di sini Bapak akan membagikan panduan untuk mengisi jurnal Ramadan atau buku agenda Ramadan, yang mana sebentar lagi kita akan sama-sama memasuki bulan Ramadan. Tentunya mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan dengan baik, dengan semaksimal mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, barusan sudah diberikan yang namanya buku panduan Ramadan. Oleh karena itu, bagaimana tata cara pengisiannya? Yang pertama harap diperhatikan dulu, ini adalah halaman tampilan utamanya nih anak sekalian nih. Ini adalah tampilan utamanya. Maka yang perlu ini adalah diisi dulu nih. Yang pertama, jurnal ini milik siapa? Ya ditulis namanya. Misalnya namanya Ahmad, kelasnya kelas 5 misalnya. Itu ditulis di sini. Kemudian ini adalah di sampingnya ini dipastikan yaitu tampilan terakhir. Nih, yang ini tuh tampilan terakhir. Ini tampilan awalnya nih, cover depannya. Yang ini adalah tampilan terakhirnya nih. Oke, selanjutnya setelah anak-anakku sekalian sudah mengisi tampilan di depan ini, kita merujuk ke selanjutnya. Nah, anak-anakku sekalian, ini ada yang namanya pengetahuan lah tentang dasar-dasar melaksanakan ibadah puasa, dalilnya apa, hukumnya bagaimana, ya, kemudian rukun puasanya apa saja. Nanti anak sekalian bisa dibaca. Kemudian nanti di bagian yang ini nih, di bagian yang ini anakku sekalian, ada teka-teki silang. Teka-teki silang ini boleh diisi kapan saja, ya. Intinya nanti setelah selesai ibadah setelah selesai melaksanakan ibadah puasa, yaitu setelah Lebaran lah ya. Ini nanti teka-teki silang ini akan dicek oleh gurunya, seperti itu. Kemudian, nah, ini laporan pelaksanaan tadarus Quran. Lapor pelaksanaan tadarus Quran. Ini diperuntukkan satu bagi kelas 1 sampai 6. Jadi semuanya ngisi kelas 1 sampai 6. Namun bagi yang ikro, tulis di sininya, misalnya ikro 1 misalnya, ya, ikro 1, kemudian di sini halamannya berapa gitu ya, misalnya halaman 7, kemudian tempatnya di mana, di rumah misalnya, di rumah, ya, nanti ditulis tuh di rumah. Kemudian pembimbingnya siapa? Orang tua misalnya, atau yang les dan sebagainya, ya guru atau ustadz ustazahnya, orang tua. Kemudian ini paraf siapa? Yaitu paraf pembimbingnya. Ya, kalau yang membimbing orang tua, maka yang paraf itu orang tua. Kemudian bagaimana yang sudah Al-Qur'an? Ya, sudah Al-Qur'an, tulis misalnya di sini surat Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah misalnya, ya, Al-Baqarah. Nah, ayatnya ayat berapa di sini ditulis, misalnya titik 2 ayat 7, ya. Tempatnya di mana? Misalnya habis sholat taraweh, tadarus dulu di musola, tulis di sini musola gitu ya.
musola. Kemudian pembimbingnya siapa? Misalnya temannya boleh nggak untuk membimbing? Boleh, misalnya ditulis nama temennya siapa ya, kemudian tanda tangan orang yang membimbingnya atau ustadznya, ustazahnya dan lain sebagainya. Ingat, ini kalau ya ikro ya tulis ikro, kalau Al-Quran ya tulis suratnya apa, ayatnya berapa. Kemudian kalau juz amma ya tulis juz amma suratnya apa, ayatnya berapa, pembimbingnya siapa gitu ya. Kemudian di bagian ini ada pelaksanaan sholat Jumat ya. Pelaksanaan sholat Jumat ini yang ngisi ini kelas 1, kelas 2 itu menyesuaikan ya, tidak ngisi juga tidak apa-apa nih yang pelaksanaan sholat Jumat gitu. Tapi untuk kelas 3, 4, 5, 6 ini harus diisi. Nah misalnya Jumat pertama nih, Jumat pertama imamnya siapa, khotibnya siapa, tempatnya di masjid mana, materinya apa, singkat aja materinya, nggak usah banyak-banyak. Misalnya materinya adalah kewajiban melaksanakan sholat, kewajiban melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Nah ini ada pertanyaan, siapa yang tanda tangan? Ya tanda tangan ya boleh imamnya, boleh khotibnya. Biasanya kalau udah khotib pasti dia imam, cuman ada beberapa masjid imam yang lain, khotibnya lain, seperti itu. Jadi untuk kelas 1, 2 menyesuaikan saja, tidak wajib. Sedangkan untuk menulis ini ya, untuk menulis ini sholat Jumatnya mah wajib gitu, cuman menyesuaikan saja. Kemudian kalau untuk kelas 3 sampai 6 ini harus ditulis seperti itu ya. Nah ini ada bagian catatan. Catatan ini siapa yang mengisi? Ini catatan ini diisi oleh orang tua ya, diisi oleh orang tua. Diisinya kapan? Diisinya setelah berakhirnya bulan suci Ramadan. Jadi sholat Jumatnya nih ditulis keterangannya. Misalnya keterangannya tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali karena sebab ini, atau alhamdulillah anak saya telah menuntaskan full sholat Jumat selama di bulan suci Ramadan dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi orang tua ini sekali lagi punya peranan penting ya untuk anaknya di rumah selama bulan suci Ramadan. Oke, kemudian kita lanjutkan yaitu pada aspek sholat tarawih nih. Sholat tarawih di sini ada keterangan yang namanya JMT. Apa itu JMT ya? J ini keterangannya ini sebelah kirinya, perhatikan, jamaah. M itu munfarid, kemudian T itu tempat. Nah misalnya Adli, misalnya Adli melaksanakan sholat tarawih hari pertama nih, hari pertamanya di masjid, berarti tulis, dicentang aja, centang J jamaah ya, ininya strip, tempatnya di mana. Nah ini kalau masjid tulis M ya, kalau di musola tulis MS gitu. Kalau di rumah tulis aja R. Jadi sholat tarawih boleh di rumah, M masjid, MS musola, R rumah gitu. Berarti kalau di rumah misalnya kalau sendirian checklist yang M, ini strip gitu ya. Nah ini siapa yang tanda tangan? Orang tua. Jadi perhatikan sekali lagi, ini sebelah kiri J itu jamaah, M itu munfarid, T itu tempatnya di si M,
M itu masjid, MS yaitu musola, kemudian R itu artinya rumah gitu ya. Selanjutnya yaitu, oke, kita hapus dulu. Nah, ini penting nih, yaitu laporan kegiatan bulan Ramadan, yang mana timbullah pertanyaan, ini kan laporan kegiatan bulan suci Ramadan. Sekali lagi, teruntuk kelas 1 dan kelas 2, misalnya puasanya setengah hari, nggak apa-apa ditulis aja, misalnya puasa keterangannya nih setengah hari begitu ya, untuk kelas 1 dan kelas 2 atau kelas 3. Sholat maghribnya di mana, misalnya di rumah, sholat maghribnya di rumah berarti centang munfarid. Tempatnya di mana, T tadi kan tempatnya kan, T itu misalnya R yaitu di rumah. Sholat isya misalnya jamaah, berarti N nya strip, T nya itu tempatnya di mana, misalnya di musola berarti MS gitu. Sholat subuh, wah sholat subuhnya misalnya di rumah berarti kan M. Munfarid itu artinya sendirian, kalau J itu jamaah, tempatnya mana, R di rumah, dan seterusnya. Nah, misalnya yang puasanya full bagaimana, tulis yang puasa full cukup checklist aja, nggak usah kasih setengah hari. Checklist artinya ya udah full, itu mah berarti tuntas puasanya. Cara mengisi sholatnya bagaimana Pak? Ya sama, misalnya maghrib berjamaah J ya kan, kemudian M nya checklist, tempatnya di mana, R di rumah. Sholat isya misalnya sendirian Pak, berarti checklist yang M, tempatnya mana, di rumah, dan seterusnya. Nah, ini ditandatangan oleh orang tua, tanda tangan ya gitu, sampai selesai 30 hari begitu ya. Kemudian ini yang terakhir, yaitu ada agenda ceramah ya. Ceramahnya ini adalah yang mengisi teman-teman, nanti akan ditampilkan di YouTube setiap jam berapa, jam 17.00, nanti disaksikan saja, akan diberikan linknya. Nah, nama penceramahnya siapa, misalnya nama penceramahnya siapa ya, Ahmad misalnya, Ahmad ya, nama penceramahnya Ahmad. Judulnya apa, misalnya pentingnya tadarus misalnya ya, pentingnya tadarus gitu. Kemudian hari tanggalnya tulis, tempatnya di mana, di YouTube ya, YouTube. Nama channelnya apa gitu ya. Nah, nanti Bapak akan kirim ya link YouTube-nya. Kemudian setelah itu ya, setelah itu kita hapus dulu ini. Pembaca surahnya siapa? Nih, ini ada pembaca surah. Misalnya pembaca surahnya Nisa misalnya ya, Nisa gitu. Nama surah yang dibaca apa? Nah, nama surah yang dibaca itu ya tergantung nanti. Misalnya Anas dan lain sebagainya. Nah, ini penting ringkasan ceramahnya. Ceramah yang disampaikan Ahmad apa aja? Misalnya bulan suci Ramadan bla 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 begitu. Pokoknya diisi sepemahaman kamu saja ya.
Oleh karena itu ini penting. Nah, kalau sudah seperti ini sampai 30 hari. Jadi selama 30 hari ini kultum itu akan disampaikan oleh teman-teman gitu, baik yang pembacaan surat Al-Qur'annya, kemudian kultumnya itu nanti akan disampaikan oleh teman-teman kita semua yang kemarin sudah mengambil videonya gitu. Nah, Bapak berharap begini anak sekalian, kerjakan ini nih, terutama yang ceramah ini ya, setiap sore jam 5 sambil nunggu ngabuburit kalian ya menyaksikan. Jangan sampai satu hari nggak menyaksikannya nanti aja lah, besok-besok aja. Nah, suatu hari link yang Bapak bagikan itu nanti akan dikunci, nggak bisa diakses. Makanya setiap hari diusahakan untuk mendengarkan itu ya, dimulai dari jam 5 sambil nunggu ngabuburit gitu ya. Jadi ngabuburitnya itu ya alhamdulillah berfaedah, kita mendengarkan materi kultum siraman rohani dari teman-teman kalian seperti itu. Selain itu juga kepada Bapak Ibu sebagai orang tua mohon untuk dipantau ya. Kalau bisa syukur-syukur bisa setiap hari dipantau, atau ya 2 hari sekali, 3 hari sekali dipantau. Ini agenda-agenda Ramadannya udah diceklis apa belum. Jadi ketika pelajaran PAI itu harus dibawa buku ininya ya gitu. Kemudian sedikit mengulang aja, ini nih bagian ini tolong dipahami karena biasanya masih banyak yang belum paham. Ingat, J itu arti jamaah ya, M itu munfarid itu sendirian, artinya sholat sendiri. T itu tempatnya di mana, diisi masjid atau musola atau di rumah. Kalau di rumah dikasih R aja ya, di sini meskipun nggak ada ya R gitu. Nah, kalau misalnya berhalangan pakai haid atau sakit atau tidak melaksanakan misalnya nggak sholat taraweh, tulis aja di sini X gitu ya X gitu. Jadi bisa terpantau ya, bisa terpantau seperti itu. Oke. Itulah tutorial atau tata cara pengisian agenda bulan Ramadan ya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, insya Allah nanti akan dibalas satu-satu ya. Silakan juga Bapak minta yang udah absen siapa aja nih yang udah menyaksikan tutorial ini, jadi nantinya agar bisa berbagi kepada yang lainnya, agar tidak bingung lagi mengisi agenda Ramadan ini. Itu saja. Jika ada pertanyaan sekali lagi silakan tinggalkan di kolom komentarnya agar yang lain juga bisa tahu, oh ini loh pertanyaan ini, jawabannya ini. Jadi nggak bertanya lagi di luar waktu begitu, langsung kita bahas di kolom komentar itu ya. Itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah atau 2024. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, kebahagiaan dunia dan di akhirat, sehingga bisa menjalankan aktivitas bulan suci Ramadan dengan kuantitas serta kualitas yang maksimal. Itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.